nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberi kita kesempatan melewati bulan Agustus dengan penyertaan Tuhan. Kita bisa melewati bulan Agustus dengan baik. Dan puji Tuhan, kita sekarang sudah memasuki awal September. Mari kita terus memberikan hidup kita di bulan yang baru ini untuk Tuhan. Karena kita ini kesayangan Allah dan karena kita ini milik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan menyertai kami. Tuhan mengasihi kami lebih dari hidup kami. Tuhan menolong perjalanan hidup kami. Dan pagi ini kami mau mendedikasikan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau pemilik hidup kami. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku tak tersembunyi bagimu. Sebab aku
jadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau persembahkan hidup kami, karena kami tahu Engkau yang punya hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab kami ini milik Tuhan, dan pagi ini kami siap bersukacita untuk Tuhan. Yang sama-sama bersukacita untuk Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Suka
Tuhan, kasih yang terindah buat hidup kita. Haleluya. Mari bersyukur untuk karya yang terbesar yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Hati yang mulia
Sekali lagi katakan, Yesus engkau kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Haleluya. Kau ku kagumi, kagumi namanya, ajaib dan perkasa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk karyamu, kami bersyukur. Haleluya. Karya terbesar telah kami terima. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mengagumi karyamu Tuhan, karya yang terbesar, yang terindah yang pernah kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah selamatkan hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu indah untuk kami Tuhan. Sekali lagi katakan, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar, saya serahkan kepada hamba-Nya. Hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Engkau saja yang kami kagumi Tuhan, sebab Engkau yang terindah dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sampai hari ini kami terus menikmatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Roh-Mu mencengkeram setiap kami pagi hari ini. Siapapun kami, baik yang beribadah di tempat ini, saudara-saudara kami yang beribadah online di rumah masing-masing, kami mau Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya pemberitaan firman-Mu, kami menyerahkan Engkau saja yang berkata-kata untuk setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari silakan duduk. Oke. Hari ini saya ingin bicara tentang kerendahan hati, saudara. Rendah hati beda dengan rendah diri, ya. Orang yang rendah diri belum tentu dia rendah hati, ya. Rendah diri cenderung orang-orang biasanya minder. Kadang orang minder itu belum tentu orang yang finansialnya kurang loh saudara. Kadang orang yang berkecukupan minder. Rendah diri itu juga cenderung kepada, menurut saya,
rendah diri itu cenderung tipis dengan orang yang sombong. Coba kita akan belajar bersama-sama. Untuk mendapatkan orang yang benar-benar berhasil rendah hati dalam tanda kutip, memang sulit saudara. Tapi setidaknya sebagai anak-anak Tuhan, kita ini akan terus belajar, berjuang. Setiap hari kita akan berjuang sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar terus hidup menjadi orang-orang yang rendah hati. Menjalani hari-hari kita dengan hati yang rendah hati. Satu ayat untuk kita hari ini. Ayat yang pertama maksudnya. Amsal 18 ayat 12, satu ayat. Oh iya. Amsal 18 ayat 12. Maaf saudara ya, mungkin saudara melihat saya kalau pakai kacamata ini kurang pantas. Tapi ini kacamata penolong saya yang setia. Jadi kalau saya nyampaikan firman Tuhan, saya akan pakai kacamata ini. Ini double. Oke, 18 ayat 12 dari kita Amsal. Semua sudah mendapatkan? Oh iya, sudah ada ini di. Tinggi hati mendahului, ya, tetapi kerendahan hati mendahului, ya, saudara. Kita akan belajar bersama-sama tentang definisi rendah hati, saudara. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendek jawabannya saudara. Saya coba lihat, orang yang rendah hati itu jawabannya simple, tidak sombong. Tidak sombong, sudah titik itu saja. Tapi kita akan melihat lebih jauh dari kata tidak sombong, saudara. Karena orang itu kalau anak kecil, kalau bilang sombong, biasanya cuma sekedar pamer, ya enggak? Kalau ada anak kecil, anak-anak kita yang sekolah itu loh. Di rumahku mobilnya 4. Sombong dia. Temannya bilang, sombong. Mamaku 3. Oh, tambah sombongnya, tambah. Kalau anak kecil melihat definisi kesombongan itu cuma sekedar istilahnya pamer, buat mereka itu sombong, saudara-saudara. Tapi kita akan melihat lebih jauh lagi tentang kerendahan hati. Apa itu sombong juga? Saudara, kalau kita mau belajar dari Alkitab, saudara, menurut pandangan kita, pandangan kekristenan kita, orang rendah hati itu bicara, menyadari bahwa dirinya itu penuh keterbatasan. Itu orang yang rendah hati. Jadi orang rendah hati itu ingat, beda dengan rendah diri. Rendah hati bisa dimiliki oleh semua orang. Dan jangan berpikir kalau orang miskin, maaf ini saya bicara apa adanya. Orang miskin, pendidikannya kurang, kemudian dia otomatis rendah hati. Enggak, saudara. Enggak. Orang rendah hati, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan tidak sombong, tapi kita akan melihat jauh di Alkitab. Orang yang rendah hati itu menyadari bahwa aku ini terbatas, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Menurut ajaran Alkitab kita, saudara, rendah hati bicara juga tentang seseorang yang takut kepada Tuhan. Takut kepada firman Tuhan. Itu yang rendah hati, saudara. Orang rendah hati itu gantung hidupnya sepenuhnya itu sama Tuhan, saudara. Menggantungkan hidupnya kepada yang empunya hidup kita ini. Itu orang yang rendah hati, saudara. Kita akan coba nyinggung sedikit-sedikit, saudara. Kita akan melihat dua perbedaan orang yang rendah hati, lawannya orang, kalau anak kecil bilang sombong. Oke, kita akan melihat. Kita bisa melihat tentang orang-orang yang rendah hati. Rendah hati itu, saudara, dia itu senang dengar nasihat. Halo. Orang yang rendah hati itu senang, tidak gampang tersinggung kalau dengar nasihat. Selain dia punya ketergantungan yang kuat sama Tuhan, orang
Orang rendah hati itu juga ada keinginan yang kuat, keinginan yang besar untuk berubah. Keinginan yang besar untuk belajar. Mengapa kita menyebutnya orang yang gak sulit berubah, gak mau belajar, itu orang yang sombong. Karena seperti ini menurut saya saudara. Orang yang sombong itu kan merasa dia sudah bisa, ya enggak? Aku wis iso, aku wis pinter, lah apa kok mbok nasehati, lah apa kok mbok ajarin. Apalagi yang memberi nasihat kita adalah orang yang murid kita, yang memberi nasihat anak kita, yang memberi nasihat pegawai kita, yang memberi nasihat tukang parkir di pinggir jalan, kita ngobrol dengan dia. Sopo kuwi to kok ngasih nasihat sama aku. Ini ciri-ciri orang yang sombong, saudara. Tapi orang yang rendah hati akan punya cara pandang yang berbeda. Dia akan punya cara pandang seperti ini. Bisa Tuhan pakai orang siapapun untuk menasehati aku. Tuhan bisa pakai siapapun, baik itu anakku, pembantuku, pengerjaku, orang yang dibawaku, bisa Tuhan pakai untuk menjadi penyampai firman buat aku. Itu orang yang rendah hati, saudara. Kebalikannya dengan orang yang sombong. Orang yang sombong itu tutup pintu untuk semua nasihat. Untuk semua pintu nasihat, untuk semua pintu masukan, tutup pintu. Itu orang yang sombong, saudara. Orang yang sombong cenderung pandai menilai orang lain. Yang jelas orang sombong menilai bukan kelebihannya pasti, tapi dia akan melihat banyak kekurangan dari pasangannya. Contohnya, orang yang sombong itu seperti itu, saudara. Dia akan melihat banyak kekurangan dari partnernya, dari pasangannya, dari orang-orang di sekelilingnya. Itu orang yang sombong, saudara. Kamu itu loh, mama, wis ora duwe penghasilan, iso ngelokno tok, iso ngekei nasihat. Nasihatmu ini bikin aku, nasihatmu ini bikin aku darah tinggi. Tapi orang yang rendah hati akan berterima kasih atas setiap masukan. Khususnya orang-orang yang mencintai dia memberi masukan. Terima kasih ya Ma, Pa, terima kasih untuk masukannya. Karena tahu orang-orang di sekelilingnya mencintai dia dan nasihatnya tentunya baik adanya. Orang yang rendah hati itu senang menerima banyak masukan, saudara. Senang mendengar banyak masukan. Senang mendengar banyak nasihat dan terus belajar untuk berubah. Kita akan belajar tentang kerendahan hatian dari sudut pandang kekristenan kita. Banyak hal. Yang pertama, rendah hati itu senang jika Tuhan yang mendapat kemuliaan. Rendah hati, ciri-ciri orang yang rendah hati itu senang kalau Tuhan itu mendapat kemuliaan, saudara. Aminnya satu. Orang yang rendah hati itu senang kalau Tuhan saja yang dimuliakan. Katakan yes. Wes aku roh akeh sing durung sarapan iki. Yes iki lain. Kalau kita melakukan sesuatu, melakukan banyak kebaikan, kemudian kita dipuji orang. Orang yang rendah hati akan ngomong, semua karena Tuhan loh. Aku bisa melakukan ini, bisa nolong orang itu, semua karena Tuhan, bukan karena aku. Itu orang yang rendah hati, saudara. Tapi orang kebalikannya, orang yang sombong, kalau dia tidak dipuji, dia akan cerita sama orang. Aku kalau mau sing nulung, dia masuk rumah sakit loh, aku yang mengeluarkan dia. Waktu istrinya melahirkan, aku loh. Waktu suaminya ndak ada, aku yang bawa ke rumah sakit. Orang yang sombong itu pengen tahu. Orang harus tahu apa yang dia sudah perbuat. Ya saudara. Puji Tuhan di Eklesia tidak ada. Alhamdulillah, di Malang kayaknya ini yang ada.
Orang yang rendah hati hanya mau Tuhan saja yang dimuliakan. Senang melakukan kebaikan-kebaikan yang tersembunyi. Itu orang yang rendah hati, saudara. Orang yang rendah hati senang melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak nampak. Karena seperti firman Tuhan ngajarin kepada kita, kalau tangan kananmu memberi, maka lek iso tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri ya ro lho tante. Kalau tangan kananmu memberi, kalau bisa tangan kirimu tidak tahu. Ya. Orang yang rendah hati itu senang melakukan kebaikan-kebaikan yang tersembunyi. Bahkan tanpa dipuji sekalipun. Itu orang yang rendah hati, saudara. Apalagi dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Orang yang rendah hati tidak akan pernah memperhatikan apa itu royalti, penghargaan, balas jasa. Orang yang rendah hati itu harus akan senang melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kebalikannya, saudara. Orang yang sombong itu melakukan kebaikan orang, lali pernah ditolong, alah cuma ditolong gitu aja lo kok ya harus ngucap no terima kasih. Cuman begitu saja loh. Kenapa aku harus berterima kasih? Ayo kita akan mulai menilai diri kita. Ojo nilai wong lain ya. Jangan ngevaluasi orang lain, jangan mengevaluasi siapapun, evaluasi dirimu. Apakah aku ada berdiri sebagai orang sombong? Orang sombong itu jangan kita penilaian, jangan seperti anak kecil. Wong seneng pamer disebut sombong, dan hanya seperti itu, saudara. Orang yang tidak punya ketergantungan yang penuh kepada Tuhan, itu juga sombong di mata Tuhan. Semua bentuk keberhasilan adalah anugerah Tuhan. Orang yang rendah hati itu nyadari itu, saudara. Puji Tuhan, terima kasih untuk rumah yang Tuhan berikan untukku, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang baik, untuk anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, itu adalah anugerah-Mu. Ayo kita berdiri seperti orang ini, menjadi orang yang rendah hati. Tidak akan berdiri seperti orang yang congkak, sombong di mata Tuhan. Lek bukan karena aku, sopo sing bayar cicilan iki? Bayar motor, cicilan opo neh? Bayar sekolah anakmu, apalagi? BRI, ya itu jenenge cicilan nih. Lek bukan karena aku, sopo di rumah ini? Hati-hati dengan kesombongan kita. Ya, semua anugerah Tuhan. Kalau kita masih kuat, masih bisa melayani Tuhan, masih bisa bekerja setiap hari, anugerah Tuhan, ya. Anugerah Tuhan. 1 Korintus 1, 26, 29. Saya boleh ditolong pakai mic, Mas Abram? 1 Korintus 1, ayat 26 sampai 29. Kita akan baca bersama-sama, perhatikan, mari. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 29. Ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, Ya. tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ya. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Iya, yes, terima kasih Mas Bram. Ini bicara tentang kerendahan hati dan kesombongan, saudara. Tuhan ngajarkan kita supaya tidak ada seorang pun di antara saya dan saudara yang bermegah diri. Lek bukan aku yang nikahin kamu, sapa to sampai gelem di awakmu. Hati-hati ya, istri, hati-hati suami,
Jangan memperkatakan kata-kata yang bukan hanya menyakiti pasanganmu, tapi juga menyakiti Tuhan. Ya, hati-hati dengan kata-kata yang kita keluarkan. Lek bukan karena mama, siapa yang akan membesarkan kamu? Siapa yang akan membiayai hidupmu? Ya, yo iso, tonggoku. Orang rendah hati itu saudara, saya mau katakan buat kita semua, orang yang rendah hati itu rela mengorbankan, ini loh saudara, bahkan miliknya sendiri. Itu orang yang rendah hati saudara. Apa yang dia punyai, dia bisa berikan. Bahkan dari ketidakpunyaannya itu dia berikan, itu orang yang rendah hati saudara. Tetapi orang yang sombong saudara, juga seperti ini saudara, orang yang rendah hati itu juga orang yang mau menerima pendapat orang lain. Halo? Halo? Khususnya para suami, kaum pria, bapak-bapak, mas-mas, kakak-kakak. Walaupun tidak semua orang laki-laki itu seperti itu. Tapi kecenderungan orang laki-laki katanya, tapi keluarga Eklesia tidak. Haleluya. Orang rendah hati itu mau menerima pendapat orang lain, saudara. Mau buka pintu untuk pendapat orang lain, bukan cuma nasihat. Tapi orang yang sombong itu merasa pendapatnya itu number one. Paling benar, ini pendapatku. Itu orang yang sombong, saudara. Toh pendidikanmu lebih tinggi dari pendidikanku. Aku punya reputasi yang lebih baik. Kamu lo bawaanku. Orang yang sombong itu sulit menerima pendapat orang lain, saudara. Biasanya juga orang yang seperti ini, orang yang sombong, orang yang berbeda pendapat dengan dia, berpikir orang ini adalah orang yang menentang dia. Padahal orang yang berbeda pendapat belum tentu menentang. Contoh, Mbak Violin senengane baju putih, Mbak Stella senengane merah. Misal, Mbak Violin senengane lagu-lagu Korea, misalkan. Mbak Stella karena merah, baju merah, senengane dangdut, misalkan. Kan bukan berarti orang beda itu belum tentu menentang. Ya. Jadi jangan berpikir kalau kita ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, dia menentang kita. Enggak. Saya juga biasa berdiskusi dengan anak-anak saya, saudara. Dari hal kecil, misalkan sesekali kalau kita bepergian jauh, biasanya di tengah perjalanan mereka lapar, kita akan diskusi, mau makan apa? Ayo mau makan apa? Ini saya biasanya buka ini. Ayo kalian mau makan apa? Biasanya kita mendahulukan kemauan adik-adik. Kakak ngalah. Kalau adik maunya di sini ya kita di sini. Itu sebenarnya sikap rendah hati loh, saudara. Kadang ada orang mau, enggak, aku enggak mau. Pokoknya aku makanan lain enggak mau. Aku maunya bakso. Padahal dia ngerti papanya, mamanya kolesterol. Misalkan ya. Tapi orang yang rendah hati itu enggak, apa aja yang kamu mau untuk kebaikan orang lain. Orang yang rendah hati itu mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan kebutuhan orang lain. Ya, saudara. Rendah hati, ini yang kedua. Yang pertama tadi, rendah hati itu senang kalau Tuhan saja yang dimuliakan. Yang kedua, rendah hati itu, orang yang rendah hati itu tidak perlu pembuktian diri dalam sebuah kebenaran, dalam pembenaran, saudara. Ada orang yang menganggap dirinya ini sangat-sangat penting, saudara. Saudara kalau mungkin di tempat kerja ya, di sekolah, ada toh, saudara punya teman yang merasa, wow dia orang penting lah pokoknya. Lek gak ono aku wis ora oke lah gitu ya. Number one, pokoknya aku guys, kalau nggak ada aku, wis nggak mungkin jalan acara ini. Kalau nggak ada aku, nggak mungkin berjalan.
Ndak iso lancar acara ini. Ini salah satunya saudara. Orang yang rendah hati, contohnya ini juga. Kalau seandainya kita menerima kritik atau fitnahan, orang yang rendah hati membiarkan Tuhan, kasih ruang kepada Tuhan untuk melakukan pembelaan atas hidupnya. Biar Tuhan yang akan bela itu. Yang jelas aku tidak bersalah. Tuhan yang akan bela aku. Tetapi orang yang sombong, dia akan melakukan banyak cara untuk melakukan pembuktian, pembenaran atas dirinya. Itu orang yang sombong, saudara. Tak bukti no yo, kalau aku gak salah. Tak carikan bukti kalau aku benar-benar gak salah. Orang yang rendah hati tidak perlu juga seperti itu, saudara. Orang yang rendah hati memberikan Tuhan, biarkan Tuhan. Tuhan yang akan melakukan pembelaan. Karena apa? Seperti firman Tuhan tadi. Kalau Tuhan yang membela kita, musuh kita itu akan mendapat malu, dipermalukan, saudara. Karena kalau Tuhan yang melakukan itu untuk kita. Orang yang rendah hati, saudara, membiarkan Tuhan yang jelaskan. Tuhan, kamu yang jelas, no Tuhan. Aku gak iso menjelaskan. Tuhan saja yang menjelaskan. Orang yang rendah hati tidak perlu bertindak untuk membela reputasinya. Orang yang rendah hati, biasanya orang yang rendah hati itu sedikit berbicara, tapi banyak melakukan. Lek wong sombong itu akeh kelotakan, saudara ngerti ya kelotakan, kelontang. Dan kayak kerja itu lo ngerti saudara ya, kelonteng ning pawon di, lek kora-kora nemu musuh, tak kelontang muni kabeh glodak. Ben kabeh wong ngeruh lek dheke sedang cuci piring. Saudara, kalau orang rendah hati itu senang melakukan sesuatu wis rapopo. Ben aku gitu loh saudara ya. Kadang di tengah-tengah keluarga contohnya ya saudara. Tengah-tengah keluarga. Biasanya saudara bagi tugas ya, kalau apalagi hari Minggu. Hari Minggu itu hari yang menurut saya itu lebih capek daripada hari Senin sampai Sabtu. Saya tadi bangun jam 3, belajar lagi sampai jam 4, turun pelan-pelan supaya anak-anak saya nggak dengar saudara. 3:30, masak, cuci piring selesai, naik pelan-pelan, bangunkan mereka satu-satu, buat no susu satu-satu. Ayo bangun, bagi tugas. Talita, cuci kamar mandi bawah. Jocelyn, kamar mandi atas digosok. Kakak, bereskan gereja. Itu setiap minggu. Setelah saudara pulang ke rumah, biasanya kita cuma nyapu, nanti sore Mbak Udi bersihkan dengan Tante Dede, ngepel lagi gereja. Kemudian apa? Kemudian menjadi harus marah? Ya enggak, dengan senang hati melakukan itu. Karena apa? Pelayanan itu kan kepercayaan dari Tuhan. Kalau saya sakit itu sedih saudara, kalau nggak bisa bekerja, nggak bisa masak, nggak bisa tandang gawe, ora iso nesu lah, iki malah repot. Ora iso cerewet nih, seorang ibu itu pergumulannya lah ndak iso nesu. Bener ndak ini? Mama. Wah, ini lek seorang mama, kalian bersyukur kalau punya mama mamanya ini masih bisa cerewet, itu artinya oh, mamaku sehat iki. Anak-anak saya tahu kalau mamanya semeneng, diem. Wah, iki wis mulai mama iki lha apa ya? Tanda-tanda baterainya low lah ini. Kalau mamamu masih cerewet, papamu masih suka ngomel untuk kebaikan kita. Yuk, terima dengan senang hati, terima dengan penuh sukacita. Artinya mereka dalam kondisi yang iya betul, on fire, sehat, ya, baterainya full. Terakhir, rendah hati, orang rendah hati itu fokusnya Tuhan, saudara.
bukan yang lain. Manusia itu kan kita boleh merencanakan dan memang harus punya rencana. Untuk masa depan kita harus punya rencana. Karena apa? Walaupun keputusan itu semua Tuhan yang punya ya, yang terlaksana. Tapi kita harus punya rencana. Karena rencana yang kita siapkan itu membuat kita menjadi orang yang tidak males. Tidak males. Contohnya, misalkan kalau sore hari ini, misalkan saya kasih contoh Om Yudi. Oh ya besok aku ngirim ke toko sana. Malam itu di sini. Pagi itu semangat kalau sudah punya rencana seperti itu. Jam sekian jam sekian, betul Om Han ya. Tapi nggak punya rencana sore, malam hari tidak punya rencana untuk besok. Wah, pekerjaan jadi kacau. Jam-jam terbengkelai, kita mungkin iso dicelatu sama konsumen. Waktu ngirim orang ngirim, sebab itu kita harus punya planning untuk masa depan kita. Anak-anak juga, pelajar-pelajar juga. Pelajar juga, ya. Ada yang mempersiapkan buku belajarnya pagi hari? Ada yang menyiapkan buku belajarnya pagi hari? Wah, bingung. Cik durung sisiran bukunya yang mau dibawa mana? Aduh, ternyata ada PR. Aduh, gimana ini? Ma, tolong ma. Orang yang bijaksana akan mempersiapkan segala sesuatunya di awal. Pelajar harus mempersiapkan malam hari. PR-mu, tugas-tugasmu, buku-buku dipersiapkan malam hari. Besok tinggal, ya seperti itu ya. Harus punya rencana. Harus direncanakan, segala sesuatu harus direncanakan. Orang yang rendah hati ketika sudah mencoba, orang rendah hati saudara, sudah mencoba usaha tapi gagal. Tidak nyalakan orang lain saudara. Tidak nyalakan orang lain. Orang yang rendah hati sudah bekerja keras, sudah berusaha, tapi masih gagal. Dia tidak akan berusaha menyalahkan orang lain. Tapi kebalikannya, orang yang sombong, dia gagal. Dia akan mencari pembenaran dirinya dan berusaha menyalahkan lingkungannya. Karena papaku ini, makanya aku gagal. Karena mamaku, makanya aku tidak berhasil. Karena istriku ini, makanya aku seperti ini. Kita tidak akan menyalahkan seperti itu saudara. Tetapi orang yang rendah hati, kembalinya itu sama Tuhan, tetap sama Tuhan saudara. Orang yang rendah hati, pada waktu dia gagal, Tuhan izinkan gagal, Tuhan izinkan terpuruk, kembalikan sama Tuhan. Tuhan mungkin yang masih berencana, aku belum diizinkan berhasil. Jalan sehat saudara. Kerendahan hati adalah, saya mau katakan kepada keluarga Eklesia juga saudara yang di rumah ya. Kerendahan hati itu harga mati saudara. Harga mati yang harus kita punya menuju ke surga. Engkau pinter, kuliahmu hebat, IP-mu tinggi, tapi engkau rendah hati. Enggak berkenan buat Tuhan saudara. Ayo kita menjadi orang-orang yang rendah hati, dan ini harga mati yang enggak bisa ditawar. Kita harus belajar, terus belajar saudara. Bersama-sama belajar menjadi orang yang rendah hati. Mengutamakan orang lain dibanding diri sendiri. Menganggap kebutuhan orang lain itu juga penting. Pendapat orang lain itu penting. Kerendahan hati itu harga mati demi perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kerendahan hati juga menunjukkan kedewasaan seseorang. Jadi orang dewasa itu belum tentu orang yang sepuh, iki mesti dewasa. Ya enggak bisa jadi ukuran. Wes rambutnya putih, Om Hani mesti rendah hati. Gitu. Nah, khusus Om Han, amin. Ingat ya, usia kita itu tidak bisa menjamin kita ini sudah berada di tingkat itu. Karena memang harus belajar setiap
hari. Setiap hari harus belajar. Kalau kita gagal jadi orang kendati, masih ada waktu belajar lagi. Terus belajar, belajar, dan belajar. Ayat terakhir Filipi 2. Ayat yang ke-8 kalau tidak salah. Filipi 2. Oke. Saya bacakan buat saudara ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini tentang kerendahan hati, saudara. Siapa sampai Tuhan Yesus? Siapa saya dan saudara sampai Tuhan Yesus itu mau mati? Tapi karena kasihnya untuk kita semua, dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, memberikan untuk saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum nanti kita ada penyerahan putra dari Mas Yosef, kita akan perjamuan kudus terlebih dahulu. Saya undang pelayan perjamuan kudus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua untuk Engkau Yesus. Kuduskan hingga turun selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu. Oh Yesus Tuhan, benar Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Oh Yesus Tuhan, tolong kami Roh Kudus, kami mau menyenangkan Engkau Yesus, menyenangkan-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, layakkan, sucikan, kuduskan kami hamba-Hamba-Mu. Melayani perjamuan kudus, kiranya Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang diperkenankan. Berkati setiap keluarga kami, keluarga eklesia, saudara-saudara kami yang di rumah. Hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus kami pagi ini mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan, dan tidak mendatangkan kutuk atas setiap kami. Sebab itu layakkan ampuni setiap kami. Tapi selama ini kami belum bisa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu.
lagi menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya ini, hanya itu Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Semua saudara terlayani. Boleh membaca ayat yang saudara dapatkan di setiap roti yang saudara terima. Kiranya ini akan menjadi pesan khusus Tuhan untuk saudara semuanya. Mari kita akan bersama-sama mengangkat roti kita di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan baik-baik saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti di tangan kanan kita adalah lambang dari tubuh Yesus yang sudah dicabik-cabik, yang sudah dikorbankan untuk saya dan saudara. Mari hiduplah berkenan untuk Tuhan. Jangan menoleh lagi ke belakang. Terus maju ke depan, hidup berkenan dan menghargai pengorbanan Allah kita. Terima roti di tangan kananmu ini sebagai lambang dari tubuh Yesus. Terima dengan penuh ucapan syukur, makanlah di dalam nama Yesus. Angkat cawan saudara di tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur di tangan kanan ini adalah lambang dari darah Yesus yang sudah dicurahkan, dikorbankan untuk saya dan saudara, untuk menebus kita, untuk membebaskan kita dari belenggu cengkeraman si jahat. Engkau yang sakit, percayalah, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita di dalam nama Yesus. Engkau yang sedang menghadapi pergumulan berat, terimalah darah Yesus ini, minumlah dengan penuh ucapan syukur dengan iman di dalam nama Yesus. Om Yudi berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mengundang mama papa dari Geva akan maju ke depan. Tidak usah duduk, berdiri aja. Mari saya mengundang saudara semua akan bangkit berdiri kembali. Boleh menghadap ke jemaat, boleh. Di depan kita anak yang
selama 9 bulan lebih ini kita rindukan sudah datang. Ikut bersuka cita untuk kelahiran anak Geva di tengah-tengah keluarga eklesia. Sebelum kita mendoakan, saya mau kita semuanya kasih tepuk tangan dong yang meriah. Yeay. Selamat datang untuk anak Geva. Gevariel Yosia Siforus, lahir Blitar 8 Agustus 2022. Nama ayah bacanya Wan atau One? Wan. One, oke. Tante Manut. One Siforus Yosef Darmono. Ibu Nikita Arista Pujianto. Bersyukur untuk anak yang Tuhan percayakan, buah hati yang doakan hari ini ada bersama-sama dengan kita. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Mari boleh rekan-rekan gembala, Mas Bram, kita akan mendekat untuk anak Geva. Kita nyanyikan sebuah pujian. Jangan terlalu tinggi ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, terima kasih. Kalau Tuhan mengizinkan kami masuk di awal bulan September ini, kami berdoa untuk setiap jemaatmu, keluarga eklesia yang memiliki rencana-rencana besar di bulan September. Engkau menolong, Engkau memberkati, memberikan kemudahan, keberhasilan, kemenangan karena Tuhan. Diberkatilah suami dalam pekerjaan mereka, diberkatilah istri dengan penuh kesabaran, hati yang bijaksana. Diberkatilah setiap anggota keluarga eklesia, jemaat yang mendengarkan di rumah masing-masing, dibuatlah berhasil. Mari saudara, kita akan pulang bersama-sama. Mari kita terima anugerah kebaikan dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Kudus akan memberikan kekuatan, kemenangan, dan keberhasilan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.